Eropa terancam. Menurut UNESCO, sebentar lagi kota-kota besar di pantai Mediterania, termasuk Marseille, Istanbul, dan bahkan Alexandria di Mesir, akan dilanda tsunami. Para ilmuwan organisasi internasional dengan tegas menyatakan bahwa mereka 100% yakin dengan perhitungan mereka. Setelah itu, PBB mengklaim bahwa tahun depan, daftar kota yang bisa dilanda tsunami yang akan bertambah 40 kota lagi dari 21 negara. Masih sulit untuk memprediksi berapa ketinggian gelombang, tetapi jika mencapai setidaknya 1,5 meter, tsunami dapat menghanyutkan mobil, merusak jaringan listrik, dan membanjiri lantai pertama bangunan tempat tinggal. Namun sayangnya, Eropa tampaknya tidak akan mudah pulih dari bencana. Selain itu, tsunami bahkan belum menjadi fenomena laut yang paling berbahaya. Jadi gelombang apa yang bisa segera menghancurkan umat manusia? Tahun 2004, Indonesia. Satu keluarga Inggris sedang menuju ke pantai Maicao untuk berenang di laut. Tiba-tiba, Tilly Smith yang berusia 10 tahun menjadi sangat gugup dan berteriak kepada orang tuanya akan tsunami yang diduga segera datang. Ibu gadis itu mengira itu hanya imajinasi putrinya dan terus berjalan menuju air. Kebanyakan orang sama sekali tidak dapat mengenali tsunami yang mendekat. Karenanya kini UNESCO sedang mengembangkan program untuk mempersiapkan penduduk menghadapi bencana yang akan datang. Warga daerah berbahaya harus belajar bagaimana membedakan tanda-tanda tsunami yang akan datang dari alarm palsu. Namun selain tsunami, ada fenomena alam laut mematikan lainnya yang bahkan lebih sulit diprediksi. Misalnya, gelombang pembunuh soliter samudra tingginya bisa mencapai lebih dari 30 meter, yang merupakan 15 kali gelombang rata-rata. USS Ramapo diketahui dihantam gelombang setinggi 34 meter. Gelombang seperti itu bisa menenggelamkan setengah dari mercusuar tertinggi di Afrika, Nossi Alanaha Lights. Tetapi kapal itu relatif tidak hancur dan awaknya berhasil selamat. Meski biasanya saat menghadapi gelombang pembunuh, lambung kapal tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar dan kapal tenggelam dalam hitungan menit. Nasib yang menyedihkan juga menanti kapal-kapal itu yang akan bertemu gelombang persegi. Mereka berpotongan satu sama lain di sudut kanan, membentuk pola di permukaan air seperti di papan catur. Ini sering terjadi ketika angin menggerakkan gelombang ke satu arah dan arus laut mendorongnya ke arah lain. Biasanya tingginya tidak lebih dari 3 meter, tetapi ini tidak mencegah gelombang menjepit kapal dicatok dari keempat sisinya, seolah-olah masuk ke perangkap laut dan hampir tidak ada kesempatan untuk keluar darinya. Namun fenomena kelautan yang paling langka hingga saat ini adalah gelombang angin pembunuh Draupner. Pada tahun 1995, di Laut Utara di antara gelombang setinggi 10 meter, satu gelombang yang sangat besar tiba-tiba muncul yang sangat tidak biasa di lautan. Itu diambil oleh perekam gelombang laser anjungan pengeboran minyak Draupner. Perangkat tersebut menunjukkan bahwa puncaknya mencapai ketinggian sekitar 27 meter. Untungnya tidak ada yang terluka. Ilmuwan masih belum tahu pasti apa yang membentuknya, dan semua itu karena ini adalah kasus pertama dan satu-satunya ketika gelombang Draupner direkam. Namun bukan berarti hanya muncul sekali. Gelombang pembunuh seperti itu mungkin terbentuk lebih sering dari yang kita kira. Hanya saja mereka yang bertemu dengannya tidak bisa lagi memberitahu kita tentang hal itu. Terlebih gelombang 30 meter yang tiba-tiba menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Berbeda dengan gelombang Draupner, tsunami telah dipelajari dengan cukup baik. Bukti tsunami masa lalu membantu para ilmuwan menentukan penyebab pembentukannya, dan terkadang mereka bahkan mengizinkan kita untuk memprediksi kapan gelombang pembunuh kolosal akan muncul lagi. Misalnya, lihatlah kawah raksasa ini, itu disebut Chicxulub dan ditinggalkan oleh asteroid berdiameter sekitar 14 km. Sebuah asteroid menabrak planet kita dengan kecepatan luar biasa 66 juta tahun yang lalu. Gelombang kejut dari tabrakan ini memicu tsunami setinggi 100 meter. Di zaman kita itu akan sepenuhnya menutupi Big Ben. Gelombang itu begitu kuat sehingga menghancurkan sedimen di dasar lautan, meninggalkan semacam celah dalam catatan geologis planet kita.
Jejak gelombang ini dapat dilihat pada 120 sampel batuan yang dikumpulkan di seluruh dunia. Tsunami diikuti oleh zaman es dan kepunahan sebagian besar organisme hidup. Jika dinosaurus tidak dapat selamat dari bencana seperti itu, bagaimana jika tsunami seperti itu menimpa umat manusia? Kita tahu dari sejarah bahwa gelombang yang lebih kecil saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pemukiman. Di Gurun Atacama, Amerika Selatan, para arkeolog telah menemukan batu laut, kerikil, dan cangkang di sedimen batuan bumi yang dengan cara yang aneh berada beberapa kilometer dari lautan. Lalu seluruh bangunan batu nenek moyang kita ditemukan. Baru sekarang dinding rumah-rumah ini tampak seperti ada yang condong atau miring. Jadi para ilmuwan menentukan bahwa hampir 4.000 tahun yang lalu gempa bumi dahsyat terjadi di wilayah Chili modern. Itu diikuti oleh tsunami dengan gelombang setinggi 20 meter. Mereka hampir dapat sepenuhnya menutupi mercusuar monumental Chili di La Serena. Ilmuwan mengatakan tsunami ini disebabkan oleh tumbukan dua lempeng tektonik. Itu sebabnya pantai Chili masih berada dalam zona berbahaya. Lempeng Samudra Nazca perlahan turun di bawah lempeng benua Amerika Selatan. Karena itu gempa bumi dan tsunami berulang kali terjadi di sini. Lalu, pada tahun 1966, gempa bumi terkuat dalam sejarah umat manusia terjadi di Chili. Besarannya mencapai maksimum 9,5, disusul dengan tsunami. Meski ketinggian gelombang hanya mencapai 10 meter yang jauh lebih rendah dari tsunami yang memusnahkan dinosaurus, ia benar-benar menghancurkan sejumlah kota pesisir di Chili dan merenggut nyawa 150 orang. Dan saat gelombang mencapai California, jumlah korban bertambah menjadi 6.000. Para ilmuwan berpendapat bahwa bencana seperti itu dapat terjadi di Chili setiap 3.500 tahun. Seperti yang Anda lihat, tsunami modern sama sekali tidak kalah dengan tsunami prasejarah. Tetapi mengapa para ilmuwan memutuskan bahwa tsunami akan segera meliputi Eropa? Ada dugaan bahwa penyebab bencana yang akan datang adalah gunung berapi aktif Etna yang terletak di Pulau Sisilia, Italia. Para peneliti telah memperhatikan bahwa ia perlahan dan tak terelakkan menyelinap ke Laut Mediterania. Pada saat yang sama, dalam 22 tahun sudah meletus 2 kali. Perubahan tektonik seperti itu lebih dari 1 kali berubah menjadi bencana mematikan bagi umat manusia dengan konsekuensi terburuk. Jadi Tilly tidak tenang dan memohon keluarganya untuk menyelamatkan diri secepat mungkin. Akhirnya, ayahnya mendengarkannya. Sesaat sebelum itu, Pulau Sumatera yang letaknya berdekatan berguncang akibat gempa. Itu berlangsung 10 menit, di mana sekitar 30 km kubik air didorong keluar dari Samudra Hindia. Tsunami mencapai pantai Indonesia, Sri Lanka, India Selatan, dan Thailand, tempat keluarga Tilly tinggal. Tinggi gelombang maksimum yang tercatat hari itu adalah 30 meter. Ini bahkan lebih tinggi dari Monumen Demokrasi Thailand. Tsunami merenggut nyawa setidaknya 184.000 orang. Namun keluarga Tilly berhasil selamat. Konsekuensi bagi kota-kota Eropa setelah tsunami skala besar akan lebih mengerikan. Kita bisa menilainya dengan melihat Jepang yang sudah berulang kali mengalami tsunami dan gempa bumi. Dan semua itu karena negara bagian ini terletak di zona paling berbahaya. Jepang terletak di persimpangan 4 lempeng tektonik, Pasifik, Amerika Utara, Eurasia, dan Filipina. Selain itu terletak di Ring of Fire, wilayah di mana banyak terjadi letusan gunung berapi. Pada 1792, salah satunya Gunung Onzen meletus selama 2 bulan penuh. Semua ini disertai dengan serangkaian gempa bumi dan kemudian salah satu kubah lava runtuh ke dalam air, menyebabkan tsunami besar. Ombak mencapai ketinggian 100 meter yang merupakan ukuran salah satu patung Jepang paling terkenal, Ushiku Daibutsu. Bencana tersebut merenggut nyawa 14.000 orang. Dan ini bukanlah tsunami terburuk yang dipicu oleh gunung berapi. Pada bulan Maret tahun 1980, penduduk negara bagian Washington di Amerika Serikat merasakan serangkaian getaran bawah tanah. Itulah sebuah pertanda Gunung St. Helens siap meletus.
Namun ini bisa disebut ledakan daripada letusan. Masalahnya adalah di lereng utara gunung muncul tonjolan besar. Pada bulan Mei itu telah meningkat menjadi 200 meter dan tumbuh dengan kecepatan 1,5 meter per hari. Setiap saat gumpalan ini dapat meledak dengan kekuatan yang belum pernah diamati oleh siapapun dalam sejarah modern. Untuk mengantisipasi bencana juga tontonan gratis, turis, fotografer, dan jurnalis mulai berduyun-duyun ke gunung. Selama gempa berikutnya dengan kekuatan sebesar 5,1, lereng utara gunung berapi meletus dan memisahkan diri dari gunung. Kemudian gelombang bumi dan es bergulung menuruni gunung dengan kecepatan 240 km per jam. Sebongkah batu jatuh ke Danau Spirit dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga gelombang dengan ketinggian 250 meter menghantam pantai. Itu bahkan lebih tinggi dari Washington Capitol. Kemudian permukaan air di danau menjadi 2 kali lipat. Abu letusan bercampur dengan air dan membentuk aliran lumpur yang kuat yang menyapu semua yang dilaluinya. Untungnya tidak ada permukiman di dekat danau dan tidak ada yang terluka oleh ombak jika bukan karena keinginan untuk mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Hari itu tsunami dan letusan merenggut nyawa 57 orang. Mereka adalah yang datang melihat bencana itu. Fotografer Robert Landsberg berada di daerah yang terkena dampak gunung berapi dan ketika dia menyadari bahwa kematian tidak dapat diubah, dia memutuskan untuk memotret hingga detik terakhir. Dia meletakkan kotak berisi film itu di ranselnya dan berbaring di atasnya untuk melindungi bidikan yang diambil dari abu dan magma yang mengalir ke arahnya. Landsberg ditemukan 17 hari kemudian terkubur di bawah reruntuhan. Tetapi filmnya dalam kondisi baik dan sangat membantu para ilmuwan mempelajari gempa bumi yang menyebabkan tsunami. Hari ini peneliti bencana alam mengatakan bahwa bencana sebesar ini dapat menyusul Eropa dalam waktu berikutnya 30 tahun. Jika Anda tinggal di zona pesisir, tsunami dapat terjadi kapan saja. Ketika wartawan bertanya kepada Tilly Smith bagaimana dia bisa memprediksi tsunami, gadis itu berkata bahwa dia melihat buih aneh dengan gelembung mendesis dan ombak yang tidak biasa di sepanjang pantai. Dia ingat tanda-tanda ini dari pelajaran geografi ketika gurunya memutar video hitam putih tsunami di Hawaii pada tahun 1946. Di sana ombak tidak kembali ke laut tetapi bergulung lebih jauh ke daratan. Begitu pula di pantai di mana keluarganya ingin bersantai. Itu adalah tanda-tanda utama bahwa gelombang besar akan segera menutupi pantai. Tetapi penduduk daerah pesisir harus menyadari bahwa Anda dapat melihat tsunami jauh lebih awal. Pertama-tama, Anda akan melihat bagian dasar yang terbuka. Faktanya adalah sebelum gelombang dahsyat menghantam pantai, air akan bergerak semakin jauh. Anda juga perlu memperhatikan hewan termasuk burung. Mereka secara naluriah merasakan mendekatnya tsunami dan akan segera mulai lari dari air. Masyarakat yang tinggal di daerah yang sering terjadi tsunami langsung dapat ikan. Saat bencana akan terjadi, mereka mulai bertingkah aneh dan gelisah di dalam akuarium. Ini memperingatkan pemiliknya tentang bencana alam yang akan datang. Tapi tip ini sama sekali tidak berguna jika tsunami itu buatan. Ternyata bencana alam seperti itu tidak hanya bisa diciptakan oleh alam. Tsunami pembunuh dapat diciptakan dengan sengaja. Kembali ke Perang Dunia Kedua, salah satu perwira Angkatan Laut Amerika Serikat memperhatikan bahwa gelombang kecil muncul di air setelah serangkaian ledakan bawah air untuk membersihkan terumbu karang. Dia bertanya-tanya gelombang apa yang bisa tercipta jika bom itu jauh lebih kuat. Kemudian militer Amerika Serikat dan Selandia Baru mulai mengembangkan proyek rahasia dengan nama kode Project Seal. Konsep senjata dianggap mungkin, tetapi tidak pernah dibuat, setidaknya tidak oleh orang Amerika. Pada tahun 2018, Rusia meluncurkan rencana untuk bom tsunami berukuran 20 hingga 100 megaton yang disebut Poseidon Torpedo. Itu seharusnya menjadi kendaraan bawah air tak berawak dengan pembangkit listrik tenaga nuklir dan senjata nuklir dengan panjang sekitar 24 meter. Dan di 2022, setelah seluruh dunia mulai membantu Ukraina melawan terorisme Rusia di wilayahnya, negara agresor mulai mengisyaratkan bahwa Moskow dapat menghapus Inggris
Inggris dari bumi dengan tsunami nuklir sebagai pembalasan karena mendukung Ukraina, atau bahkan meledakkan bom di lepas pantai Amerika Serikat. Diduga torpedo itu bisa diluncurkan dari kapal selam atau disembunyikan di dasar. Jangkauannya hingga 10.000 km. Perangkat bergerak perlahan sehingga radar tidak bisa melihatnya dan mendekati target kecepatannya mencapai 100 km per jam. Muatan hingga 200 megaton dapat menciptakan gelombang tsunami setinggi 500 meter, bahkan lebih tinggi dari Empire State Building. Agaknya jika gelombang seperti itu muncul di lepas pantai Amerika Serikat dan bergerak di sepanjang medan datar, tsunami yang muncul dapat mencapai 500 km ke daratan dan mencapai Washington. Dan Rusia mengklaim bahwa ia sudah memiliki 34 bom Poseidon yang beroperasi dengan armada utara dan Pasifik. Tidak diketahui apakah pernyataan Rusia tentang kekuatannya dapat dipercaya. Tapi untuk jaga-jaga, kita harus bersiap menerima yang terburuk, baik itu diktator gila dengan tombol merah atau tsunami Mediterania yang akan melanda. Begitu ayah Tilly Smith mendengar tentang kemungkinan tsunami dari putrinya, dia langsung mengimbau staf hotel untuk mengevakuasi wisatawan dari pantai. Dengan demikian, siswi tersebut tidak hanya menyelamatkan keluarganya pada hari yang mengerikan itu, tetapi juga sekitar 100 turis dan karyawan resor. Gadis itu dijuluki malaikat pantai. Seperti yang Anda pahami dari kisah Tilly yang cekatan, Anda harus segera bertindak dalam situasi seperti itu. Lagi pula jika pemerintah memiliki waktu untuk memperingatkan penduduk tentang serangan nuklir, jauh lebih sulit untuk memprediksi waktu pasti pembentukan tsunami. Pada tahun 2011, gempa bumi besar Jepang Timur menghantam Fukushima dengan tsunami. Ini menonaktifkan unit daya di pembangkit listrik tenaga nuklir setempat. Gelombang mencapai pantai hanya dalam 10 menit, dan ini berarti Anda juga memiliki sedikit waktu untuk menyelamatkan diri. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menjauh dari pantai. Tsunami kemungkinan besar akan menenggelamkan seluruh jalanan. Karenanya, menyelamatkan diri dengan mobil bukanlah ide yang baik. Jalanlah menuju perbukitan dan pegunungan. Jika Anda memutuskan untuk menunggu tsunami di gedung pencakar langit, ingatlah, Anda masih dalam bahaya di dalam gedung. Tekanan air yang kuat dapat memecahkan kaca. Jadi yang terbaik adalah menunggu tsunami di atap gedung bertingkat. Jika Anda terjebak dan tidak bisa menjauh dari pantai, panjatlah pohon yang kokoh. Model Ceko Petra Nemkova lolos dari tsunami di Maladewa dengan menghabiskan sekitar 8 jam di atas pohon palem. Ingat, jika ombak menutupi kepala Anda, jangan berteriak karena Anda akan menelan air dan tenggelam. Dan kesalahan utamanya adalah turun dari bukit, meninggalkan tempat berlindung dan pulang segera setelah Anda menyadari bahwa ombak telah surut. Faktanya adalah ada banyak gelombang seperti itu. Ini dapat bergulung satu persatu selama berjam-jam, dan setiap yang berikutnya akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Untuk berjaga-jaga, tunggu pemberitahuan aman atau pemberitahuan lain dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa bahaya telah berlalu. Jika Anda jatuh ke air saat terjadi bencana, Anda harus memanjat sesuatu yang mengapung di dekatnya. Misalnya, gadis berusia 13 tahun Maya dari India terselamatkan dengan cara itu. Saat terjadi bencana alam di Pulau Kar Nicobar, seorang anak tersapu ombak dari pantai. Dia menghabiskan 2 hari di laut berpegangan pada potongan pintu kayu yang menyelamatkan hidupnya. Tapi jika tsunami menangkap Anda saat Anda sudah berada di dalam air, selamat, Anda akan tetap hidup. Namun hanya jika Anda tidak berada di atas perahu atau kapal, melainkan berada di bawah air dan cukup jauh dari pantai, seperti Akiko Tada Jepang yang melakukan scuba diving di dekat Sri Lanka selama tsunami yang akan datang di Samudra Hindia pada 2004. Perempuan ini tetap hidup karena ternyata dia berada di epicentrum peristiwa. Ini terjadi karena tsunami biasanya memusatkan seluruh energinya di dekat pantai. Ingat selalu, mundurnya tsunami bukanlah akhir. Bencana tersebut akan meninggalkan reruntuhan, bangunan yang hancur, infrastruktur yang hancur, dan masalah pasokan air dan makanan. Mereka yang selamat dapat terjangkiti sindrom pasca trauma, stres, trauma, kelaparan, kedinginan, dan kurangnya tempat tinggal dan obat-obatan. Jadi, yang terbaik adalah selalu bersiap untuk skenario terburuk.
Tilly Smith tidak hanya selamat dari tsunami bersama keluarganya, tetapi juga menjadi terkenal karena tindakan kepahlawanannya. Dia sekarang berusia 22 tahun dan mengajar di seluruh dunia tentang risiko bencana. Kita juga harus menjaga diri sendiri